Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Antika, NIM 2020333264. Saya dari Prodi PGSD semester 3 kelas 3A. Kali ini saya akan menjabarkan materi tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah saya revisi dari PPT yang sudah ada sebelumnya. Mari kita pergi ke penjelasannya. Yaitu ada norma hukum. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan norma lain seperti agama, susila, kesopanan tidak dapat dipaksakan. Hukum bertujuan menciptakan keamanan dan keadilan. Hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi. Hukum dibagi atas yang pertama, peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwenang. Contoh undang-undang, TAP MPR, undang-undang, Kepres, dan lain-lain. Yang kedua, peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis tetapi hidup dan terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Prinsip atau asas negara hukum. Negara hukum atau biasa disebut res stat, yaitu negara di mana pemerintahannya berdasarkan hukum. Prinsip atau asas hukum negara hukum yaitu satu, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi hukum atau kepastian hukum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum umum. Satu, peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar hukum bagi peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, ada peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tidak berlaku atau batal demi hukum. Yang keempat, peraturan yang bersifat khusus mengabaikan peraturan yang bersifat umum. Selanjutnya adalah landasan pembinaan negara hukum. 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, persamaan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Selanjutnya menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang. Yang pertama, DPR, DPD, atau Presiden berhak mengajukan RUU. Yang kedua, pembahasan RUU dan DPR bersama Presiden yang terdiri atas dua tingkat, yaitu tingkat 1 dilaksanakan dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, atau rapat panitia khusus. Yang tingkat kedua, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR. Yang C, RUU disetujui bersama Presiden dan DPR. Yang D, pengesahan RUU oleh Presiden. E, pengundangan undang-undang dalam lembaran negara oleh Sekretariat Negara. Manfaatnya, manfaat mematuhi hukum di sekolah yaitu menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan tertib. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.